Bagaimana jika pencapaian terbesar kita atau kemenangan dalam hidup kita itu justru diikuti oleh hilangnya semangat, bahkan keterpurukan? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan pada triwulan ini kita sedang mempelajari seri pembelajaran memperbarui pikiran yang hubungannya erat dengan kesehatan mental. Episode 2 kali ini kita akan belajar dengan judul menyembuhkan diri sepenuhnya. Dan kita akan belajar dari kisah Elia di 1 Raja-Raja 19, di mana seorang nabi besar yang terkenal mengalami depresi setelah kemenangannya di Gunung Karmel. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu mempelajarinya secara pribadi untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, tersedia buku Inverse yang akan membantu Anda. Jika Anda ingin mengunduhnya, silakan unduh pada tautan di deskripsi video ini. Dan jika Anda ingin mendapatkan versi cetaknya, Anda bisa memperolehnya melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing. Dan harap diingat, meskipun pelajaran sepanjang triwulan ini erat kaitannya dengan kesehatan mental, ini bukanlah merupakan suatu pertolongan profesional. Untuk itu, Anda perlu untuk reach out ke penanganan profesional jika dibutuhkan, karena ini merupakan panduan rohani saja. Dan untuk memulai diskusi kali ini, saya sudah bersama dengan Pendeta Edi, ada Sam, dan juga Kak Sunita. Shalom. Shalom. Oke, siap untuk diskusi kali ini? Ya, siap. Oke. Sam, boleh pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami ingin melakukan diskusi terkait dengan kesehatan mental. Kiranya kami boleh dapat mengerti apa yang kami pelajari dan kami katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Amin. Baik, kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, yaitu kisah Elia dimulai dari Gunung Karmel hingga perlariannya ke padang gurun. Sahabat Inverse boleh membaca selengkap-lengkapnya. Kami akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Oke. Dari yang kita baca, kita melihat bahwa Elia ini sedang putus asa, gitu ya. Dan dia setelah mengalami kemenangan besar ya, bisa dibilang ini kemenangan besar ya di Gunung Karmel ya.
Elia ini mengalami titik terendah, putus asa dalam hidupnya. Bahkan yang menariknya nggak ada kayaknya aku melihat nabi yang lain selain Elia gitu ya minta Tuhan untuk mencabut nyawanya gitu. Kak Sunita, menurut kakak momen puncak spiritual yang diikuti dengan perasaan terpuruk itu bisa terjadi ya? Bahkan ini kan nabi yang seorang yang dekat dengan Tuhan dan terlibat dalam pelayanan gitu ya. Apakah ini umum dan kondisi seperti apa yang membuat kita itu paling rentan untuk mengalami hal seperti ini? Oke. Saya suka banget dengan kata-kata pembuka di pelajaran kita ya di sekolah sahabat kita ya, makanya harus baca ya. Dikatakan bahwa bahkan pahlawan terbesar dalam Alkitab mengalami masa-masa gelap depresi mental. Alkitab tidak menyembunyikan pergumulan para pahlawannya, gitu ya. Sehingga apa? Kalau kita baca lagi, kita bisa baca di situ bahwa pengapa Tuhan tuliskan lebih banyak kelemahan-kelemahan ya, pengalaman-pengalaman suram justru di pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab adalah supaya kita bisa merasakan bahwa keberadaan Tuhan dan kepada mereka waktu itu sama dengan keberadaan Tuhan pada kita. Kita merasa dekat gitu ya dengan melalui pengalaman-pengalaman mereka. Dan apakah depresi hanya akan terjadi pada orang-orang yang memang jauh daripada Tuhan gitu? Tadi pertanyaan Alicia ya, dan kita bisa lihat Elia hamba Tuhan yang baru saja melakukan suatu mukjizat luar biasa, tapi dia bisa mengalami depresi gitu. Apa sih yang terjadi gitu kepada Elia sesungguhnya? Dari berbagai sumber ya yang saya coba cari-cari gitu, saya coba gali ya. Ada satu hal yang menarik gitu, yang kita lupa, kita miss untuk review gitu. Kenapa Elia bisa jatuh di pada titik seperti itu? Yang pertama adalah secara fisik. Kita bisa lihat ceritanya ya di 1 Raja-Raja 18. Bayangkan Elia dengan keberanian seorang diri melawan begitu banyaknya bangsa Israel, Ahab dan juga istrinya yang jahat itu gitu ya. Dan dia harus menunggu. Kita bisa bayang itu katanya nggak pernah hujan, artinya panas gitu ya. Dan saya percaya bahwa pada saat seseorang harus tampil seorang diri dengan begitu banyak audiens dan audiens sudah mempertanyakan kehebatannya seperti apa sih, menunggu-nunggu apa yang dilakukan, ada beban mental gitu pastinya. Dan itu dia juga pasti rasakan gitu ya. Walaupun iman dia percaya Tuhan akan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa, dan nyatanya memang terjadilah suatu pertunjukan yang semua orang nggak bisa sangkal ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu pasti lelah. Pernah nggak kita dalam pelayanan kita melakukan semua persiapannya secara fisik, secara mental, itu pasti akan lelah secara fisik ya. Dan pada saat suatu puncak di mana dia merasa keberhasilan Tuhan yang luar biasa di dalam hal ini, tidak berapa lama saat Ahab pulang, apa yang terjadi? Ahab kasih tahu ke istrinya, dan istri langsung bilang bunuh Elia ya. Elia adalah Tuhan yang seorang yang dekat sama Tuhan, sehingga pikiran Tuhan adalah pikiran dia. Yang menjadi tujuan Tuhan adalah melakukan mujizat ini adalah menobatkan semua orang. Dan itu juga yang menjadi kerinduannya Elia ya. Tapi ternyata coba lihat, ya seorang-orang yang sudah bertobat, tetapi sepertinya Ahab dan Jezebel tidak bertobat gitu ya. Malah Jezebel nyuruh membunuh dia gitu ya. Jadi pada saat itu memang tidak diceritakan, tapi saya bisa membayangkan mungkin di dalam hatinya Elia, satu sisi dia takut, satu sisi dia lelah secara fisik, satu sisi dia mulai ragu, saya nggak berhasil, harusnya bertobat semuanya, tapi yang orang jahat itu masih tetap lagi ngejar saya, mau membunuh saya gitu ya, istri Jezebel ya. Dan akhirnya muncullah ketakutan di dalam hati Elia, dan dia melarikan diri gitu ya, dia melarikan diri. Nah pada saat dia melarikan, dia ada merasa ternyata saya nggak layak, kemudian saya ternyata seorang yang gagal, saya nggak berhasil dan lain sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang mungkin kemudian setan gunakan untuk membuat Elia jatuh ke dalam kondisi yang depresif gitu ya. Artinya adalah apakah bisa seseorang yang dekat sama Tuhan kemudian depresi? Bisa, kita semua bisa gitu. Dan dalam buku Ministry of Healing dikatakan bahwa memang orang-orang yang bekerja semakin diberi pertanggungjawaban pada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, semakin dia membutuhkan
waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan untuk di-recharge kembali gitu ya. Elia habis melakukan suatu kegiatan yang besar sekali. Dan sebenarnya yang dia butuhkan adalah di-recharge waktu itu gitu ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi walaupun suasananya seperti kayak suram, jangan-jangan adalah alat Tuhan di mana Tuhan mau bawa Elia untuk di-recharge kembali. Gitu. Oke Kak, berarti tadi kita sudah lihat gambaran kenapa, latar belakang kenapa Elianya depresi, dan juga ada Kakak singgung juga mengenai ada pekerjaan Tuhan di tengah yang dihadapi Elia itu, yaitu depresinya itu ya. Dan pada saat dia putus asa ya Samuel dan Pak Pendeta, itu Tuhan itu mulai memulihkannya, memberikan kebutuhan dasarnya gitu ya, seperti makanan, istirahat ya, tadi Kak Sunita sudah mention, dan juga waktu. Karakter Tuhan seperti apa yang bisa kita lihat gitu melalui peristiwa ini, dan pelajaran penting apa mengenai cara Tuhan menangani keputusasaan Elia yang mungkin relevan bagi kita saat ini. Oke. Cara Tuhan untuk menangani ya, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan itu sabar. Tuhan itu penuh kasih dan peduli sama Elia. Kalau kita bisa lihat bahwa Tuhan itu tidak langsung menegurnya atau memaksanya untuk bangkit. Tidak memaksanya, ayo langsung bangkit. Tapi Tuhan memberikan ruang bagi Elia. Tuhan menunjukkan bahwa dia peduli kepada kondisinya Elia secara holistik. Bukan hanya pelayanannya sebagai nabi, tapi juga tubuh dan jiwanya. Jadi Tuhan memberikan itu kepada Elia. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan memahami keletihan dan keputusasaan kita khususnya ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan kehidupan kita masing-masing, Tuhan memberikan ruang pemulihan agar Elia bisa merasakan ketenangan. Maka dari itu Tuhan kan memberikan mengutus malaikat untuk memberikan makanan. Kalau kita baca di pasal yang ke-19 ini. Jadi Tuhan itu peduli dengan Elia, dan cara Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Dia sabar dan dia paham betul apa yang Elia rasakan, dan Tuhan tentunya tidak mau Elia kenapa-napa. Jadi dia memberikan waktu ruang untuk Elia dan memberikan segala keperluan yang Elia butuhkan. Itu sih. Karena kan tadi kan dari base cerita Kak Sunita kan kebutuhan dia kayaknya nggak terpenuhi ya. Dia dihadapkan dengan banyak orang, kebutuhan makan yang enggak, dia lelah, letih. Jadi memang Tuhan tuh memberikan apa yang memang diperlukan dulu sama Elia ya, Sam ya. Menurut Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta? Ya, menarik ya kita baca cerita ini. Saya berterima kasih bahwa cerita depresi Elia ini dimasukkan ke dalam cerita ini. Karena memang kita perlu belajar. Tadi Kak Sunita sudah dahului bahwa dia perlu di recharge gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan itu, makanan. Jadi memang mungkin hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi di dalam pelayanan juga barangkali ya memang harus kita jaga. Kita harus jaga kondisi kita, makan makanan yang sehat lah, kan dikatakan di situ makanan. Terus hal-hal apa barangkali yang menguras tenaga kita yang kadang-kadang tidak relevan gitu di dalam kehidupan kita. Jadi barangkali ya Elia barangkali dia lakukan pekerjaannya, tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan menyediakan makanan, terus dia berikan waktu untuk istirahat kan. Kemudian dia berikan waktu lah untuk Elia selama 40 hari itu melakukan perjalanan, dan Tuhan belum secara intens berbicara gitu untuk menyampaikan pesannya setelah itu. Nah, jadi memang Tuhan rindu untuk kita deal dengan kita punya barangkali ya, untuk pelajaran yang kita bisa dapatkan di sana adalah bahwa keseharian kita juga memang perlu mengatur hal-hal seperti ini. Apakah saya barangkali sebagai anak muda ya harus mereview lagi apa sih yang saya buat dalam kehidupan saya. Mungkin kita sudah terjun ke pelayanan ya, tapi barangkali kita terlalu capek gitu. Tapi kita harus lihat yang buat capek itu pelayanan kah atau cara kita gitu, hidup kita. Yang barangkali ya saya tidak katakan bahwa berhenti untuk di medsos, itu tidak bisa, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi paling tidak, mungkin ada juga yang sudah bekerja di media sosial, tapi paling tidak bagaimana kita bisa atur gitu
dengan menyeimbangkan waktu kita dengan baik gitu. Mungkin ada waktu yang kita bisa gunakan di sana, tapi ada hal-hal yang barangkali tidak penting ya, termasuk makanan barangkali kita perlu untuk menjaga itu dengan baik, istirahat ya. Kita di-encourage barangkali berolahraga. Ini karena di pelajaran ini ditekankan juga hal itu. Jadi kesehatan mental itu disupport dengan kebiasaan kita. Jadi tubuh kita. Jadi paling tidak dia bisa berolahraga, sinar matahari, minum apakah hal-hal itu terpenuhi gitu. Jadi sehingga Tuhan rindu supaya kita belajar dari Nabi Elia. Tapi ada hal yang menarik di bagian terakhir kan, kalau kita perhatikan baik-baik waktu selesai melakukan tindakan itu, kan dia masuk ke gua. Kalau menurut ceritanya dia masuk ke dalam gua kan. Akhirnya Tuhan berbicara. Kemudian dikatakanlah, apa yang kerjamu, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dan dikatakan di ayat selanjutnya di ayat 12 dan dia dimulai dari ayat 11, dari membelah, maka Tuhan lalu angin besar dan kuat dan membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tapi tidak ada Tuhan di sana. Kemudian ada gempa, tidak ada Tuhan di sana. Kemudian apa ada lagi? Api, tapi tidak ada Tuhan di sana. Segera setelah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Barulah situ Tuhan berbicara. Nah, ini pelajaran menarik sebenarnya, bahwa kalau kita perhatikan baik-baik, benar bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya melalui api kan, sebelum tadi kita sudah bahas di pasal yang ke-18. Di pasal yang ke-19 ini justru Tuhan tidak buat seperti itu. Seperti hal-hal yang sangat sederhana gitu. Tuhan mau supaya Nabi Elia ini memang konsentrasi untuk mendengarkan Tuhan. Nah, mungkin ini pelajaran rohani yang saya bisa dapatkan di sana adalah bahwa terkadang mungkin begini, kita katakan Tuhan di mana pada saat saya depresi. Tuhan ada sebenarnya di sana. Yang jadi masalah itu saya. Kita yang jadi masalah bahwa saya tidak aware bahwa ada Tuhan di sana gitu. Saya tidak aware bahwa Tuhan sudah siapin makanan, Tuhan sudah siapin segala sesuatu. Saya mau seperti pertunjukan yang luar biasa, itu mujizat. Padahal karena memang pelajaran kita kesehatan mental ya, bahwa kita perlu untuk sadar bahwa saya yang bermasalah gitu. Saya perlu memperbarui itu supaya saya bisa lihat ada Tuhan di sana gitu. Jadi memang di dalam, biasanya begini, kadang-kadang kita menunggu fenomena yang dikodrati ataupun supernatural yang kita bilang mujizat, padahal sebenarnya Tuhan sering bekerja di dalam hal-hal yang sederhana namun kita abaikan. Karena kita mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang terlalu capek lah. Nah, termasuk Elia, ini terlalu capek Elia. Akhirnya Tuhan datang justru muncul pada saat angin sepoi-sepoi basah seperti itu. Jadi barangkali pelajaran ya bagi saya secara pribadi. Jadi perlu tenang gitu, perlu tenang supaya saya bisa konsentrasi mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan dan ketenangan itu. Itu barangkali yang saya bisa. Amin. Dan according dari pastor punya jawaban tadi, ini ada menarik. Tadi pastor bilang butuh tenang gitu ya, tenang untuk mendengarkan hal yang memang tenang gitu kan. Tuhan itu muncul itu dengan angin sepoi-sepoi ya, itu angin yang super duper tenang yang mungkin kalau misalnya tidak berkonsentrasi mungkin kita nggak akan terasa kalau itu ada angin lewat gitu ya. Mungkin cuman bulu kuduk kita aja yang bisa merasakan itu. Nah, menurut Sam, Kak Sunita, dan Pak Pendeta, bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk boleh mendengar suara Tuhan itu gitu di tengah tadi kebisingan dunia ini, di tengah dunia ini yang bising sekali, mau kita lihat dari media sosial kah, atau mungkin kita alami secara langsung, mau mungkin karena mungkin kita tinggal di kota, bising sekali, sibuk sekali. Jadi bagaimana cara kita untuk melatih gitu, kita boleh merasakan sentuhan yang sepoi-sepoi itu atau suara Tuhan yang melalui angin sepoi-sepoi itu. Iya, jadi kalau gimana caranya kita melatih mendengar suara Tuhan gitu. Ini sangat bagus banget karena cara kita melatih itu adalah cara kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kalau menurutku pribadi, bagaimana cara kita melatih itu, kita bisa merefleksikan diri kita
kita bisa memberikan ruang tenang dalam diri kita dan kita mencari Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, kita bisa mendengar suara-suara atau kalau bilang tadi angin sepoi-sepoi gitu kan, yang kena bulu kuduk merinding kan. Jadi kalau kita benar-benar tenang, kita jauh dari kebisingan dan tidak lagi memikirkan kesibukan dan ritme-ritme hidup kita di luar sana, kita bisa dapat merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hati dan pikiran kita gitu. Jadi itulah cara kita untuk bisa mengetahui dan memberikan ketenangan dalam hidup kita bahwa Tuhan sedang berbicara. Terus juga pemahaman yang mendalam, kayak misalkan mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Terus kita juga boleh belajar kepada komunitas rohani kita. Kita perlu mentor, kita perlu teman yang seiman untuk dapat membantu kita memahami suara Tuhan, perkataan Tuhan. Itu sih menurutku. Amin. Ya. Jadi kalau dalam pelajaran ini kita belajar banyak banget dari Elia ya. Satu, bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan. Elia mengajarkan kita bahwa pada saat kita memang secara fisik ready, bukan dalam keadaan lelah gitu ya. Karena apa? Pada saat kita lelah sebenarnya tubuh kita nggak alert gitu, semua capek, sehingga sensitivitas kita untuk mendengar suara Tuhan sama memahami Tuhan tuh susah. Tuhan tuh adalah Tuhan yang panjangnya lebarnya tuh sulit untuk dipahami. Dan untuk bisa memahami Tuhan, maksud Tuhan, dan merasakan kehadiran Tuhan dan kasih Tuhan itu kita butuh dalam keadaan fisik kita yang memang juga prima gitu ya, tenang gitu ya, bukan di dalam kepanikan gitu. Makanya saya senang banget gitu kalau lihat ini ya, gimana Tuhan tuh bersabar menunggu Elia sampai dia siap secara fisik sebelum dia bicara di gua gitu ya. Dikasih makan dulu, minum, sampai 2 kali ya, makan minum tidur gitu ya, istirahat ya, sebelum dia kemudian dibawa ke dalam gua, dan disitulah Tuhan bisa berbicara sama dia gitu ya. Itu satu poin, gimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Pastikan tidur dulu deh, kalau lagi chaos sedih tidur dulu deh, istirahat dulu, minum dulu, makan enak gitu ya, baru datang pada Tuhan dan bicara dan minta Tuhan untuk berbicara kepada kita ya. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pada saat fisik kita sudah siap gitu ya, kita gunakan waktu kita sama Tuhan. Seringkali kita lupa pada saat kita bilang kita lagi duduk lagi mau ambil waktu sama Tuhan, seringkali kita yang bicara dengan permohonan-permohonan kita nggak kasih kesempatan Tuhan yang berbicara kepada kita gitu ya. Makanya kalau kayak doa meditasi ya pendeta ya, suruh 15 detik dulu, tenang dulu gitu sebelum kita memulai doa kita gitu ya, karena memang kita butuh dalam keadaan tenang untuk mendengar suara Tuhan gitu. Dan ada metode yang bagus banget adalah yang kita suka pakai nih buat teman-teman yang sedang struggle mental health. Coba deh setiap pagi sebelum bangun tidur gitu ya, sebutkan beberapa hal, paling satu hal yang kamu bisa syukuri. Belum ngapa-ngapain, tapi bangun bersyukurlah gitu. Dan kenapa? Karena pada saat kita bisa mensyukuri satu hal di pagi hari, pikiran kita sudah kita konekkan dengan kehadiran Tuhan yang akan selalu ada sepanjang hari kita ke depan gitu ya. Dan pada saat malam hari, walaupun hari kita misalkan buruk sekali, temukan satu hal sebelum kamu tidur, hal yang kamu bisa syukuri. Itu akan membangun kita punya awareness, mindful, bahwa oh ternyata masih ada yang masih bisa saya syukuri, dan itu karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Dan itu adalah hal-hal kecil yang angin sepoi-sepoi yang tadi sudah disebutkan ya Kak ya. Amin. Pak Pendeta? Iya. Di buku kita ini ada seorang dokter ya. Dia memberikan apa ya untuk bisa membantu meningkatkan kesan sosial, emosi. Dia bilang ada connect, berhubungan dia bilang. Jadi kalau boleh ya coba berkomunikasi ya. Jadi jangan menyendiri, benar tadi yang Kak Sunita sampaikan dengan Brother Sam, bahwa kita perlu orang di sekitar kita gitu loh, bahwa kita ini perlu untuk berkomunikasi dengan orang. Kemudian sini berkontribusi tadi sudah dibahas bahwa ternyata menolong orang itu juga ada feedback untuk bukan hanya menolong orang, tapi ternyata itu menolong kita. Kemudian ada Coop di sana menghadapi kesulitan dan memasak
Ini memasak dibilang katanya kalau boleh memasak dengan sambil bercakap-cakap dan menikmati kebersamaan bersama dengan orang di sekitar. Jadi artinya bahwa saya lihat di sini bahwa memang ini adalah sesuatu yang harus bukan nature tapi nurture, harus memang diupayakan. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kita yang harus memang berinisiatif gitu. Jadi kayak tadi bersyukur nggak bisa dilakukan. Maksudnya kita yang harus berinisiatif, harus bersyukur gitu, lakukan apa yang saya bisa lakukan. Jadi ya saya sangat setuju gitu bahwa kita tadi ada kata bermeditasi ya, kontemplasi dengan Tuhan. Jadi pada saat kita baca Alkitab, memang kita perlu biasakan ini. Jadi bukan hanya sekedar Tuhan saya mau minta, tapi kita harus komunikasi, bercakap dengan Tuhan. Jadi ada juga orang bilang katanya itu berkontemplasi ya. Jadi artinya bahwa dia pada saat bergumul, artinya membaca satu perikop di Alkitab, itu bukan hanya informasi atau ilmu yang kita dapatkan, tetapi karena ingat bahwa tujuan Alkitab ini bukan memberikan hanya informasi, tetapi transformasi. Ini yang paling penting, perubahan di dalam hidup kita. Nah, perubahan ini akan muncul pada saat kita lakukan komunikasi erat dengan Tuhan. Kita bisa pahami. Jadi itu sebenarnya devotion. Jadi itu bukan sekedar ilmu. Tetapi itulah yang menumbuhkan kita punya keadaan rohani. Kalau ilmu saya percaya tidak akan meningkatkan kita, tapi kalau devotion itu betul-betul akan menolong kita. Kita pahami siapa Tuhan saya gitu. Jadi barangkali itu langkah praktis. Jadi bisa saya lihat di sini Nabi Elia justru suksesnya bukan pada saat dia membinasakan Nabi Baal, tapi di sini karena lebih hebat pekerjaan nanti yang akan dia buat. Dia akan urapi Elia, dia akan urapi Yehu kan di cerita ini. Karena dia sudah siap. Jadi memang harus ready ya secara fisik tadi kan Sunita katakan. Jadi memang saya sadari, saya bilang Tuhan, mungkin ya kadang-kadang pekerjaan pelayanan apa yang saya buat itu sudah bagus, tetapi tidak di dalam performa yang terbaik. Karena saya tidak siap. Gitu loh. Jadi memang ini memang kesiapan ya. Saya bilang Tuhan, terima kasih ada pelajaran ini. Jadi memang harus performa saya. Tuhan ini Tuhan yang luar biasa. Masa saya layani dengan hal-hal yang biasa aja gitu. Barangkali itu. Amin. Wow, luar biasa sekali pelajaran dari Elia yang sedang depresi ini. Orang yang depresi ternyata memberikan satu hal yang membangun buat kita ya. Amin. Luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse.
Baik Sobat Universe, terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Oke, dalam pelajaran pekan ini kita melihat bahwa Tuhan itu memberikan waktu istirahat untuk Elia, rest. Nah, apakah ini artinya bagi kita saat ini jika kita memang sedang bergumul dalam kesehatan mental kita secara pribadi, apakah kita tidak usah melayani atau tidak memungkinkan kita untuk melayani atau bagaimana, Kak Senita? Oke. Mungkin secara singkatnya kita bisa ambil sampel Yesus. Yesus adalah orang yang paling sibuk yang pernah ada di dunia ini, dan dia melakukan semuanya adalah untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Kita nggak menemukan sih ya ayat yang bilang Yesus berhenti melayani atau menolak melayani. Tapi kita menemukan kata-kata di mana Yesus mengambil waktu sendiri bersama dengan Bapaknya, istirahat ya, gitu ya. Jadi kalau mau bicara apakah kita harus berhenti melayani dalam konteks yang seperti apa, melayani kemudian kayak setahun gitu ya, mungkin nggak sampai seperti itu, tetapi waktu-waktu di mana kita masih bisa cari seperti Yesus yang mengambil waktu di pagi hari untuk di recharge kembali bersama dengan Bapaknya, mungkin kita bisa teladankan seperti itu, kita bisa ambil seperti itu. Tapi kalau rasanya kita yang paling tahu ya, kita rasa kita nggak cukup, so take more time gitu, that's okay, Tuhan tahu. Oke. Sam? Oke, jadi kalau misalkan saya percaya kalau pelayanan itu adalah sebuah panggilan ya, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak melayani. Dalam arti Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa ada seorang nabi besar yang membutuhkan waktu. Nah, sama seperti kita pun juga. Jika kita melakukan pelayanan, kita melayani Tuhan, tapi bolehkah kita melayani Tuhan pada saat kita tidak merasakan sehat mental gitu? Kita melayani Tuhan sepenuh hati, namun kita harus lihat dulu kondisi kita dengan jujur. Dalam arti kita harus melihat diri kita sendiri, karena pelayanan yang terbaik itu adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sehat, kondisi kita baik, kondisi mental kita oke gitu. Tetapi jika dalam pelayanan itu kita merasa ada suatu beban yang tidak bisa kita imbangi, itu alangkah baiknya kita boleh istirahat sebentar. Sama seperti Elia pun juga dikasih ruang istirahat sama Tuhan. Ya, begitupun juga dengan kita. Elia yang nabi besar aja bisa seperti itu, apalagi kita. Oke. Amin. Baik, jadi saya ingat begini, ada orang pernah nyatakan bahwa hati-hati bahwa pelayanan pun itu dapat membuat kita justru kehilangan hadirat Tuhan. Terlalu sibuk melayani. Jadi maksud saya begini, memang harus seimbang. Jadi kita harus bisa untuk menyeimbangkan antara apa yang kita lakukan gitu. Jadi semuanya itu memang harus seperti seperti mata rantai yang bertalian satu dengan yang lain. Sehingga pada saat kita lakukan itu kita tidak mempermalukan Tuhan gitu. Jadi dan memang sebenarnya tulisan di Nyonya White itu tuliskan Yesus itu nggak pernah sakit. Dia nggak pernah sakit. Jadi memang dia menggenapi apa yang dituliskan bahwa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Itu totally. Walaupun akhirnya dia mati menderita kan. Itu dia nggak bisa. Tapi memang dia nggak sakit gitu. Jadi memang itu dia memang atur hidupnya itu dengan luar biasa super sibuk. Tetapi dia bisa sehat gitu. Ini menjadi tantangan gitu, bahwa ketika saya pun dihadapkan dengan pelayanan, Tuhan berikan juga kemampuan saya untuk mengatur hidup gitu. Jadi itu yang barangkali perlu untuk di-adjust. Jadi pelayanan itu sangat luas ya kalau kita mau bahas soal itu. Tapi yang pasti adalah bahwa pada saat juga kita beristirahat itu juga bagian dari pelayanan kita gitu. Menyehatkan tubuh kita. Terima kasih. Amin. Oke, tadi kita sudah melihat dari sisi Elia. Sekarang kita lihat dari sisi Tuhan yang begitu sabar merawat Elia sampai Elia ini siap. Bagaimana kita boleh melakukan hal ini gitu di lingkungan kita, mungkin di gereja kita boleh memperhatikan teman-teman kita atau saudara-saudara kita di rumah mungkin juga ya, atau di kantor, di mana saja. Bagaimana kita boleh memperhatikan orang-orang yang seperti ini sesabar Tuhan memperhatikan Elia, Sam? Ya, jadi marilah kita boleh dapat belajar sabar, sama seperti Tuhan sabar kepada Elia. Kita boleh belajar sabar melihat orang-orang di sekitar kita yang sedang bergumul dan memberikan dukungan kepada mereka. Bahwa Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bertahan, tetapi juga Tuhan memanggil kita untuk dipulihkan dan bertumbuh. Amin. Itu. Pak Pendeta? Iya, barangkali kalau saya sih lihatnya dari seberapa intens hubungan saya dengan seseorang gitu.
Karena kan kadang-kadang kita bisa memahami orang kalau kita tahu siapa orang itu, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, sehingga kita bisa lebih bersabar gitu. Karena kan saya ini juga bukan Tuhan yang memahami segala sesuatu, tapi cara memahami bahwa kenapa dia bertindak seperti itu. Jadi ini akan menolong barangkali saya secara pribadi untuk oh ternyata dia punya tantangan, dia punya pergumulan, dia punya hal-hal. Jadi barangkali itulah pendampingan apa yang saya bisa buat gitu untuk orang-orang yang memerlukan di dalam kondisi seperti, bukan hanya sekedar bahwa saya bisa bersabar, tapi di dalam kesabaran itu apa yang saya bisa buat untuk dia, sumbangsi apa gitu yang saya bisa buat untuk orang-orang yang ada di baik teman kerja barangkali di kantor ataupun di gereja. Terima kasih. Amin. Ya, ini salah satu karakter Tuhan yang kita suka lupa ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang disiplin gitu ya, dia yang menegakkan hukum. Tapi kita juga harus lihat dia punya karakter yang berikutnya adalah Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Begitu ya. Dan oleh karenanya dengan segala belas kasihan ini bukan Tuhan yang suka menghakimi gitu. Oleh karenanya dan kita diajak oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Tidak hanya kita berkata benar, melakukan benar, menjadi teladan yang benar, tapi Tuhan juga ingin kita memiliki belas kasihan Kristus pada orang-orang yang mungkin masih bergumul di dalam penurutan mereka, bergumul di dalam ke konsep-konsepnya mereka yang mungkin salah gitu. Tetapi biarlah kita melihat manusia sebagaimana Yesus melihat semua umat manusia. Belas kasihan Kristus biarlah menjadi bagian kita dalam memandang teman-teman kita. Justru harus lebih banyak karena artinya pada saat mereka bergumul, pada saat mereka depresi, bukan penghakiman. Mereka membutuhkan belas kasihan dari kita. Amin. Oke, dengan itu kita sudah sampai pada akhir diskusi episode 2 seri Memperbarui Pikiran. Dan mungkin Kak Sunita, Sam, dan Pak Pendeta boleh menyampaikan satu closing statement singkat terkait dengan pelajaran kali ini. Ya, dari saya bahwa satu hal yang pasti, kita semua manusia yang akan mengalami begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi kita puji Tuhan, semua yang tertulis di Alkitab, kisah-kisah ini adalah kisah kemenangan yang Tuhan tuliskan juga untuk menjadi kemenangan bagi kita. Ya, kelemahan-kelemahan yang tertulis di sini, bahkan dilakukan oleh nabi-nabi hebat sekalipun. Dan kemudian endingnya apa? Ada kemenangan saat mereka menyerahkan hati mereka, meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh karenanya, hal yang sama pada mereka juga akan terjadi pada kita. Minta pertolongan kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Oke, kalau dari aku mungkin di dalam kehidupan kita punya pergumulan dan masalah kita masing-masing yang terkadang membuat kita merasa tidak tenang. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan kita boleh dengan tenang menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, pengalaman Nabi Elia ini kiranya boleh menolong kita gitu, sadar bahwa ya selama kita menjadi manusia memang itulah tantangan hidup gitu. Tetapi hal yang ajaib bahwa memang kasih karunia Tuhan itu luar biasa, memahami kita, dia mau menjadi manusia gitu, dan akhirnya memberikan kita kepastian kemenangan gitu. Jadi kalaupun ada kegagalan, jangan pernah menganggap itu sebagai suatu hal yang sudah pada akhirnya gitu, sesuatu yang ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ternyata di balik itu Tuhan mau untuk mempunyai rencana dan bahkan lebih dahsyat lagi dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi terus berjuang karena Tuhan ada untuk kita, Tuhan masih bekerja. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edi, Sam, dan juga Kak Sunita, serta seluruh sahabat Universe yang telah bergabung bersama dengan kami. Ingatlah betapa seberapa terpuruknya kita, Tuhan selalu siap memulihkan kita dan pulih sepenuhnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. In verse. Bye.